Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Taib ya talibat. بالأمس عندنا امتحان اليومية. وأما هذا اليوم سنراجع كثيرا في تصريف الماضي والمضارع والأمر والنهي. Nah, jadi hari ini kita akan mengulang-ulang saja pelajaran kita tentang tasrif fi'il madhi, mudhari, amr dan nahi. Nah, sebelumnya kita sudah ujian harian ya, ulangan harian. Ada 4 soal di sana. Yang pertama fathah ya, fathah kalau dia fi'il madhi maka dia ada 14 tasrif ya. Nah, kalau dia fi'il mudhari juga sama, dia juga ada 14 tasrif, 14 pola maksudnya. Nah, sementara kalau dia amr dan nahi dia hanya ada 6 saja, 6 pola. Begitu juga dengan nahi, dia memiliki 6 pola ya, yaitu diambil dari dhamir, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Apa saja yang kemarin kita ujikan, yaitu fathah, lalu ada qara'a, lalu ada tabakha, kemudian darasa. Ya. Nah, walaupun ada yang belum mengumpulkan ujian kemarin, tapi insya Allah saya masih menunggu ya. Silahkan dikumpulkan bagi yang belum mengumpulkan. Nah, hari ini kita hanya akan mengulang-ulang saja pelajaran kita tentang tasrif fi'il madhi dan mudhari, lalu amar dan nahi. Dan itu juga merupakan tahdid ya, salah satu kisi-kisi ujian ya. Jadi diperhatikan yang lebih fokus ke tasrif ini saja, tasrif fi'il madhi, mudhari, amr dan nahi. Nah, jadi kisi-kisinya itu salah satunya adalah tasrif fi'il madhi, mudhari, amr dan nahi. Jadi fokus ke itu ya, ke maudhu itu saja.
Kita akan mengulang dari tadribat ya, latihan. Ya Ahmad, Iqra darsal lughatil arabiyyah. Nah, di sini karena Ahmadnya tunggal dan dia mudzakkar, maka dia menggunakan pola yang seperti ini. Dan ini semuanya fi'il amr ya. Iqra, uktub, iftah. Ya, ini semuanya fi'il amr. Dan dia bentuknya tunggal, yaitu domirnya anta. Ya, karena si Ahmad ya. Ya Ahmad iqra. Ya Ahmad uktub. Ya Ahmad iftah. Nah, kemudian yang kedua di sini ada fi'il nahi. Ya, nahinya juga domirnya anta. Ya Ahmad la taqtul al hayawanati fi hadaqatil hayawanat. Lalu ya Ahmad la tubsid la ta'khud. Nah, ini adalah fi'il nahi, yaitu diawali dengan la ya. Kemudian dia tunggal. Itu domirnya anta. Nah, kemudian yang ketiga ya Fatimah iqra'i darsan lughatil arabiyyah. Nah, ini iqra'i ini dia juga tunggal, yaitu tapi perempuan, karena si Fatimah maka dia menggunakan polanya seperti ini. Iqra'i, uktubi, ittahi. Nah, kalau dia mudzakkar maka cukup iqra, uktub, iftah. Tapi karena dia muannas, Fatimah ya perempuan, maka dia menggunakan polanya seperti ini. Iqra'i, uktubi, iftahi. Juga bisa dimisalkan dengan contoh yang lain seperti ijlisi, udkhuli, ukhruji. Nah, itu bentuk pola untuk anti ya, kata gantinya anti. Bentuknya adalah seperti ini. Dan yang keempat ya Zainab la taqtuli. Lalu la tufsidi la ta'khudi. Nah, ini nahi tapi domirnya anti karena dia si Zainab. Ya Zainab, wahai Zainab, la taqtuli, jangan kamu bunuh ya, itu artinya. Dan yang kelima ya talamid. Ini sudah jamak ya, karena mufradnya adalah tilmid, jamaknya adalah talamid. Tapi ini untuk jamak yang mudzakkar, maka dia menggunakan polanya sesuai dengan si talamid. Jadi iqra'u darsal lughatil arabiyyah, uktubu darsal lughatil arabiyyah, iftahu darsal lughatil arabiyyah. Nah, jadi dia sesuaikan dengan bentuk si yang ingin kita bicarakan. Nah, kalau dia fi'il amr maka bentuknya harus dengan yang 6 domir tersebut sesuai dengan siapa yang kita perintah ya. Kemudian yang keenam ya fatayat la taqtulnal hayawanat fi hadiqatil hayawanat. Lalu la tufsidna la ta'khudna. Nah, jadi ini adalah bentuk fi'il nahi tapi untuk jamak ya, untuk jamak muannas, karena fatayat ini dia jamak dari fatatun ya, fatatun pemudi, jadi ini banyak pemudi, atau remaja, ini banyak remaja. Jadi dia disesuaikan dengan bentuk siapa yang diperintahkan. Kemudian yang ketujuh ya Ahmad wa Zaid iqra'a ya.
Iqra'a. Kenapa Iqra'a? Karena dia ada dua, Ahmad dan Zaid. Kemudian uktuba, ini untuk dua orang ya, domirnya antuma. Iftaha, nah ini domirnya antuma ya, jadi bentuknya seperti ini. Kemudian yang ke-8, ya Fatimah wa Zainab la taqtula, la taqtula. Karena ada dua, Fatimah dan Zainab, maka dia menggunakan pola yang seperti ini. La taqtula, la tufsida, la ta'khudha. Kemudian yang ke-9, katabal mudarris darsal lughatil arabiyyah. At-tilmid, kataba at-tilmid, kataba Ahmad, kataba mudirul madrasah. Nah, ini sudah bukan lagi fi'il nahi dan fi'il amar, tapi ini sudah berubah menjadi fi'il madi. Kataba al-mudarris, ya, kataba al-mudarris darsal lughatil arabiyyah. Kataba at-tilmid darsal lughatil arabiyyah. Lalu ada kataba Ahmad, kataba mudirul madrasah. Nah, kataba menjadi fi'il madi, sementara al-mudarris, at-tilmid, Ahmad dan mudirul madrasah ini menjadi fa'il. Ya, si pelakunya. Baik. Lalu kita beralih ke nomor 10. Adhabu ilal madrasah, adhabu ilal mustashfa, adhabu ilal masjid, adhabu ilal suq. Adhab huna fi'il mudhari. Ya, sudah beralih ke fi'il mudhari. Kemudian yang ke-11, katabat al-mudarrisah darsal lughatil arabiyyah. Katabat at-tilmidah, katabat Fatimah, katabat mudiratul madrasah. Nah, ini juga kembali lagi ke fi'il madi. Kenapa katabat? Karena fa'ilnya dia muannas, maka fi'ilnya mengikut ya, jadi muannas juga. Kemudian yang ke-12, nabtali'ud dawa, nabtali'ul kabsulat, nabtali'ul aqras, nabtali'u hadha fi'il mudhari. Ya, jadi bisa dibedakan bentuk-bentuknya ya, bagaimana bentuk fi'il amr. Nah, seperti ini kalau fi'il amr, iqra. Kalau nahi ada diawali dengan la, maka itu dia merupakan fi'il nahi ya. Kemudian kalau fi'il madi, nah polanya seperti ini, tidak ada hamzah di awal kalau kataba ya. Nah, fi'il mudhari ditandai dengan huruf-huruf mudhari, yaitu alif, nun, ya, ta. Kalau disingkat menjadi anita atau anaitu. Nah, ditandai dengan itu. Seperti yang nomor 12 ini ada nun, maka dia ini termasuk fi'il mudhari. Nah, kemudian Ustazah harap ini juga dilatih-latih di rumah ya. Tamrinat, indana tamrinat. Nah, ya Ahmad. Nah, di sini dia perintahkan istilah titik-titik di bawahnya dengan fi'il amr yang tepat ya. Berarti ya Ahmad, khud al-kitaba, ambillah buku itu, khud. Kemudian ya Zaid, al-bab, pintu, berarti iftah, bisa iftah al-bab. Sesuaikan dengan siapa yang diperintahkan. Kemudian ya Tirmidz, iqra al-Qur'ana. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, istilah titik-titik di bawahnya dengan fi'il nahi yang sesuai. Nah, ya Ahmad. Nah, kita taruh fi'il nahi, dia menggunakan la nahiyah, berarti la taqtul al-hayawanat misalkan ya, la taqtul. Kemudian ya Zaid, la taqtuf.
Nah, kemudian lagi ada ya tirmidz. Nah, dia menggunakan fi'il nahi, yaitu tambahkan saja la. La ta'kul misalkan, janganlah kamu makan. Ataupun la ta'khudh, jangan kamu ambil makanan binatang itu. Kemudian ya Fatimah. Nah, ini juga tinggal menambahkan la di awal, la ta'khudhi, bisa ya. Ta'khudhi, jangan kamu ambil buku itu. Kemudian ya Zainab, ya la ta'khudhi, kenapa la ta'khudhi? Karena si Fatimah itu perempuan, maka dia menggunakan pola yang untuk perempuan juga. Nah, kemudian yang di bawah ini memilih yang benar ya. Ini mudah ya, insya Allah ya. Kalau sudah bisa dipahami yang di atas, insya Allah yang ini bisa dijawab. Ya Umar laki-laki, maka menggunakan pola yang diperuntukkan untuk laki-laki, yaitu iqra, bukan iqra'i. Ya, berarti ya Umar iqra al-Qur'ana. Kemudian ya Fatimah. Nah, dia menggunakan pola la ta'khudhi, bukan la ta'khudh. Kenapa? Karena si Fatimah ini perempuan, jadi dia menggunakan pola yang diperuntukkan untuk perempuan, yaitu ada ya di akhir, yaitu la ta'khudhi. Nah, kemudian yang ketiga ya talamid. Talamid ini dia jamak. Ya jamak, maka kalimat yang sesuai harus berbentuk jamak juga gitu. Karena dia jamak yang mudzakkar, maka dia menggunakan tubuh ya. Kemudian ya talamidah, ini jamak muannats, maka fiilnya juga harus disesuaikan, yaitu iftahna ya. Jadi ini nanti dipelajari sendiri ya di rumah. Jadi sudah bisa dibuat-buat sendiri bagaimana bentuk si fi'il amr, bagaimana bentuk si fi'il nahi ya. Nah, bagaimana bentuk fi'il madi, bagaimana bentuk fi'il mudhari. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan untuk ujian ya, untuk ujian ke depan. Bagaimana mengubah satu kalimat menjadi pola fi'il madi, ada 14 berarti ya. Fi'il mudhari begitu juga, fi'il amr ada 6, begitu juga dengan nahi juga ada 6. Nah, misalkan seperti ini, kita ambil tabakha ya. Tabakha kita jadikan dia fi'il amr. Nah, bagaimana caranya menjadikan fi'il amr? Tabakha kita buat dalam kalimat seperti ya ummi atau ya Fatimah.
Wahai Fatimah, fil matbakh. Nah, apakah kalimat yang sesuai di situ? Maka tabakha kita ubah menjadi fi'il amar, menjadi utbukh. Ya Fatimah utbukh. Hal hadha sahih? Ada yang kurang, yaitu kita tambahkan dengan iya. Kenapa iya? Karena dia Fatimah, dia perempuan, makanya ada iya di akhir kata. Jadi dia menjadi utbukhi, ya. Ya Fatimah utbukhi fil matbakh. Wahai Fatimah, masaklah kamu di dapur. Nah, kalau kita buat fathah misalkan, fathah artinya membuka. Tersebut kita masukkan dalam kalimat ya Umar al-bab. Maka apakah perubahan yang terjadi adalah dirubah menjadi fi'il amar. Ya Umar iftah al-bab. Kenapa iftah? Karena dia Umar laki-laki. Jadi harus dipahami bagaimana cara merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, ya. Kalau kita jadikan fi'il amar, fi'il nahi menjadi la tatbukh. La tatbukhi, karena dia perempuan. Kalau perempuannya, nah sementara si Nah, kalau si iftah kita jadikan dia fi'il nahi menjadi la taftah. Misalkan ya Fatimah la tatbukhi fil matbakh. Nah, kalau ya Umar la taftah al-bab. Nah, seperti itu, ya. Jadi ingat saja kalau fi'il amar dan fi'il nahi hanya memiliki 6 pola, ya, atau 6 kata ganti, maka disesuaikan dengan siapa yang diperintah, ya. Kalau dia 1 maka gunakan domir anta atau anti. Kalau 2 maka dia menggunakan domir antuma. Maka kalau lebih maka menggunakan domir antum atau antunna. Nah, kebalikannya kalau fi'il madhi dan mudhari dia menggunakan 14 pola ataupun 14 kata ganti, ya. Jadi digunakan semuanya lalu disesuaikan dengan siapa kita berhadapan, ya, kita yang ingin kita bicarakan. Nah, taib ya talibat. Nah, kalau dia soal yang kemarin yang diujiankan, berarti kalau fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna, ya. Begitu juga dengan fi'il mudhari'nya yaftahu, yaftahan, yaftahuna, taftahu, taftahani, yaftahna, taftahu, taftahani, taftahuna, taftahina,
taftahani, taftahna, aftahu, naftahu. Nah, itu ada 14 dia, yang 14 pola. Nah, untuk fi'il amar sudah bisa dipahami kan bagaimana cara merubah ke fi'il mudhari menjadi fi'il amar, ada step-stepnya. Nah, taib ya thalibat, rakizna atau fokus ke bagian ini untuk ujian ke depan. Ya, dibaca latihan-latihan ini, kemudian dipraktekkan, ditulis ya, dilancarkan, dilatih-latih sendiri dari tadribat hingga tamrinat ya. Jadi diperhatikan betul-betul dan fokus juga ke perubahan kata fi'il madi, mudhari ya, fi'il madi, fi'il mudhari, lalu amr dan nahi. Fokus ya untuk kisi-kisinya. Nah, taib ya thalibat, arju lakunnal fa'idah wal manfa'ah wa bitaufiq wan najah wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa wa ma'assalamah.